Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dibahas terkait dengan visualisasi data bagian 1 ya, by Python. Nah, sekarang mungkin kita akan coba membahas terkait dengan Pandas ya, Pandas dan juga sedikit terkait dengan Matplotlib ya. Nah, tujuan dari materi ini adalah memperkenalkan kepada kita terkait dengan visualisasi data dengan Python. Ya. Terus kemudian juga kenapa dipilih Python? Karena mungkin dari beberapa pemrograman yang kita sudah lakukan sekarang posisinya program Python itu adalah program yang paling banyak digunakan, mengalahkan bahasa C dan juga Java gitu ya dari versi terbaru, dan lebih sederhana, dan juga visualisasinya bisa kita dapatkan, visual data yang kita dapatkan bisa yang terbaik seperti itu ya. Nanti juga akan kita memahamkan atau kita akan memahami terkait dengan library dan juga konsep-konsep visualisasi sehingga kita dapat memilih dan menilai atau memutuskan teknik dan alat visualisasi terbaik untuk menampilkan sebuah data. Harapannya nanti Anda bisa menyelesaikan beberapa atau bisa belajar dengan sendirinya, karena sangat sedikit sekali mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan pengetahuan Python. Nanti Anda bisa mengklik atau mempelajari dari link-link yang nanti diberikan. Jadi yang kita pelajari itu yaitu terkait dengan Pandas, terus kemudian visualisasi dengan data menggunakan Matplotlib. Ya. Nah, terkait dengan eksplorasi dataset dengan menggunakan Pandas, ya. Pandas itu adalah merupakan perangkat analisis data yang penting untuk Python. Nah, terus kemudian itu adalah kalau menurut definisinya dari http pandas.pydata.org dikatakan di situ adalah Pandas adalah merupakan paket Python yang menyediakan struktur data yang cepat, fleksibel, dan ekspresif yang dirancang untuk membuat kerja dengan data rasional dan juga berlabel menjadi lebih mudah dan intuitif. Dan bertujuan untuk menjadi penyusun ya tingkat tinggi yang fundamental untuk melakukan analisis data yang praktis dari data-data nyata dengan Python. Nah, nanti Anda silakan untuk belajar terkait dengan data wrangling, kemudian analisis, kemudian dan visualisasi datanya ya. Dan diharapkan Anda memiliki waktu yang cukup luang dan juga membiasakan diri dengan referensi yang nanti akan ada di share di link seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan terkait dengan Pandas kita akan menggunakan data set ya berupa data imigrasi ya. Imigrasi di Kanada, imigrasi ke Kanada dari tahun 1980 sampai tahun 2013 ya. 2013. Nah, sumber datanya nanti silahkan Anda lihat-lihat ya di sini di International Immigration to and from selected country. Nah, revisinya tahun 2015. Nah, dataset ini terberisi dari data tahunan arus imigrasi internasional. Ya, dicatat dari berbagai negara-negara yang ada, baik Asia, Eropa maupun yang lainnya. Ya. Nah, data tersebut menyajikan arus masuk dan juga arus keluar. Ya, menurut tempat kelahiran, kemudian kewarganegaraan, dan juga tempat tinggal sebelumnya. Dan selanjutnya, jadi dia meneruskan kemana gitu ya. Baik bagi orang asing maupun warga negara Kanada sendiri. Jadi versi yang nanti kita akan coba lihat adalah menyajikan data yang berkaitan dengan 45 negara. Jadi untuk memperdalam terkait dengan Pandas ini, kita akan fokus pada data imigrasi Kanada. Ya. Nanti bisa diklik di sini, nanti silahkan Anda download juga bisa. Nah, pertama kita akan mencoba pertama-tama ya, hal pertama yang akan kita lakukan kalau kita masuk kepada basic dari Pandas ya, itu adalah kita harus mengimpor ya dua modul analisis data utama, ya, Pandas dan NumPy ya. Kenapa kita Pandas ya, tadi itu ya sudah dijelaskan, dia bisa mengeksplor atau mencoba menampilkan beberapa visualisasi data yang kita inginkan. Ya. Jadi
penjelasannya ya itu tadi apa namanya, untuk scientific computingnya kita menggunakan NumPy. Ini import NumPy dibaca sebagai NP, kemudian import Pandas nanti dibaca sebagai PD. Jadi kalau misalnya ada tulisan PD gitu ya, PD dan sebagainya itu menceritakan terkait bahwa itu menggunakan atau memanggil library dari Pandas ya. Jadi silahkan nanti Anda unduh dan juga impor ya kumpulan data imigrasi Kanada dengan menggunakan Pandas ya, metode yaitu read Excel seperti ini ya, pandas.read Excel. Dan biasanya sebelum kita bisa melakukannya, kita perlu mengunduh modul yang diperlukan Pandas untuk membaca file Excel. File modul itu adalah ini, XLRD. Ya. Jadi menginstal modul ini, Anda perlu menjalankan baris kode seperti ini, misalkan apa namanya, conda, install, dan seterusnya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya datanya sudah siap, misalnya kita sudah download dan sebagainya di folder kita, atau mungkin ini adalah mengacu kepada apa namanya, bisa juga kita nanti mencarinya di ini, misalkan link dari sebuah apa website gitu ya, itu boleh juga ya, boleh juga. Tapi ini sudah kita masukkan ke dalam folder kita, kemudian kita coba jalankan ya. Jadi ini adalah perintah-perintah untuk membaca apa namanya, data tadi, dan kemudian kita pindahkan ke data frame kita ya, Langkah selanjutnya dari situ kita bisa membaca ya atau melihat 5 baris teratas dari datasetnya dengan menggunakan perintah ini ya, hit dalam kurung seperti ini ya, dalam kurung seperti ini. Jadi kita bisa melihat kira-kira data-datanya seperti apa gitu. Ini adalah tampilan kalau kita menggunakan perintah ini, itu kita menampilkan 5 data teratas. Nah ini bisa kita mainkan. Di dalam kurung ini bisa kita isi 100, bisa kita isi 200, atau sebut saja tergantung data kita ada berapa gitu ya, seperti itu. Terus kalau misalkan kita coba udah jalankan ini, kita akan melihat di sini bahwa ya karena kita mintanya 5 row gitu ya, 5 row. Di sini berarti apa ya, kita tambahkan 5 row, kemudian kolomnya itu ada berapa ya, kita mengecek ya, misalnya ada 43 kolom. Di sini ada apa, coverage-nya, ada asal negaranya, kemudian areanya kita coba apa namanya, kodekan ya, areanya kodekan, kemudian area NIM-nya itu ada Asia, Eropa, Afrika, Oseania, Eropa dan sebagainya. Kemudian ada nomor registrasinya juga, registrasi NIM-nya itu apa? Itu menurut benuanya apa? Bagian dari benua tadi ya, misalkan Asia Selatan dan sebagainya ya. Kemudian juga ada ini termasuk negara apa? Ya, negara berkembang ataukah negara maju dan sebagainya. Terus kemudian ini adalah data-data dari tahun ke tahun terkait dengan berapa banyak jumlah imigran yang dari Afghanistan misalnya tahun 80 itu ke Kanada 16 orang, kemudian meningkat ya tahun 2013 itu sampai 2004 misalkan, atau 2000 ini paling tinggi ya 2000 atau 3000 nih, 3.400-an dan sebagainya. Jadi situ kita bisa lihat struktur dari apa data kita seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat 5 data dari baris terbawah ya, menggunakan perintah ini tile dalam kurung gitu seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat, oh data kita ada sekitar 195 ya, 195 karena dimulai tadi 0 ya, dari 0 tadi. Nah, di sini kita lihat datanya seperti ini. Terus kemudian ya, kita juga apa ya, dalam menganalisis kumpulan-kumpulan data tadi, data frame tadi, yang terbaik adalah memulai untuk mendapatkan informasi dasar ya, tentang kerangka data kita ya. Kita bisa melakukan dengan metode info dalam kurung seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat di sini tipe-tipe dari data kita, indeksnya seperti apa ya. Jadi 0 itu kan tadi mengatakan misalkan ini type-nya apa, kemudian ada 195 count-nya dan sebagainya ya. Tipenya apa, objek ya. Kemudian yang kedua coverage itu apa dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat memang ada 42 ya, 42 atau 43 ya, 43 dari kolom kita ya, kolom kita ada 43. Tadi ceritakan juga ini ya, 5 row kali 43 kolom. Jadi ini menceritakan terkait dengan
tipe-tipe kolom-kolom yang ada di kita, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan daftar kolom data kita itu bisa melakukan perintah tadi, columns-nya, data frame ya. Jadi df_can. Nah, ini ada definisi data kita ya. Tadi di atas kita definisikan ya bahwa data ini kita definisikan df_can Kanada ya. Terus kemudian ya kita bisa lihat ya komposisi dari atau nama-nama dari kolom kita ya. Ada type, ada coverage dan sebagainya di sini ya. Demikian pula untuk mendapatkan daftar indeks ya. Nah, daftar indeks juga kita menggunakan parameter .index ya. .index itu artinya jumlah kolomnya. Kolomnya ada apa saja? Kolomnya dari kan tadi ada 195 ya, 195. Jadi kita akan melihat bahwa indeks value-nya adalah dari 0 sampai 194 gitu ya. Ya. Kemudian jenis indeks dan kolom default juga bisa kita print terus kemudian kita bisa lihat ya. Kemudian untuk mendapatkan indeks dan kolom sebagai daftarnya kita dapat menggunakan metode tulis ya. Dalam tutup kurung juga sama. Di sini kita bisa lihat. Dan untuk melihat dimensi bingkai data frame-nya kita juga bisa menggunakan parameter .shift ya, .shift. Jadi kita bisa lihat di sini dimensinya ya dari data frame kita. Kalau misalnya kita perintahkan seperti itu, kita bisa melihat bahwa ukurannya adalah barisnya ada 195 dan kolomnya ada 43. Ya. Ada catatan juga di sini jenis utama yang disimpan dalam objek Pandas adalah float ya, float, kemudian integer, boolean, data time-nya, bisa data time-nya ada 2 ya, kemudian time deltanya, kategorinya, dan juga objeknya ya. Dan juga tipe ini memiliki juga item-item, misalkan integer 64 atau integer 32 ya. Kemudian di sini kita akan coba lanjutkan lagi bahwa kita bisa membersihkan ya kumpulan data untuk menghapus beberapa kolom yang tidak perlu. Nah, kita bisa menggunakan metode Pandas drop ya. Pandas ya, metode Pandas itu drop sebagai berikut. Misalkan kita input di sini misalkan df can drop area rec def-nya, kemudian type-nya, kemudian coverage ya. Nah, kita coba tampilkan. Dan memang kita lihat areanya jadi hilang ya, kemudian rec-nya juga hilang, terus kemudian def-nya ya, apakah negara berkembang atau tidak itu akan ada kodenya tadi ya, ada kodenya itu juga hilang, type-nya, coverage juga hilang. Jadi kita akan bisa melihat kolomnya menjadi 38 ya. Kan tadi 43 ya, kolomnya jadi 38. Kemudian kita juga bisa mengganti ya nama-nama kolom sesuai dengan keinginan kita ya. Supaya kita ingat gitu ya. Kan tanda-tandanya kalau misalnya out name itu apa sih gitu, area name itu apa gitu, kemudian rec name itu apa, kemudian ya kalau dev name itu mungkin kita udah paham ya, negara maju atau negara berkembang atau negara miskin dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan perintah ini rename. Nah, ini misalkan nama lama dan nama baru ya. Misalkan kita ingin mengganti kolom out name-nya dengan country ya, country misalkan ya. Kemudian area name-nya dengan kontinen ya, benuanya. Kemudian rec name-nya dengan region dari benua tadi di region-nya apa gitu ya. Dan kita bisa melihat di sini akan dapatkan country, kontinen, region-nya, kemudian dev name-nya ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan kolom total ya, kolom total. Jadi kita kan ingin menghitung misalkan jumlah total imigran dari Afghanistan itu berapa banyak sih gitu. Kemudian jumlah total dari suatu negara itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kita bisa menambahkan di sini kolom total dengan misalkan total imigrasi menurut negara ya selama periode 1980 sampai 2013. Misalkan DF-CAN-nya kita kasih total ya, kemudian ditambahkan di sini, dan kita dapat memeriksa berapa banyak objek nul yang kita jadi seperti itu ya, kita bisa melihat seperti itu. Nanti kalau misalkan Anda print, ya nanti akan muncul ya, misalkan akan muncul total itu di sampingnya ya, di paling ujung kanan misalkan ya. Kemudian kita juga dapat memeriksa untuk melihat berapa banyak objek nul yang kita miliki dari dataset, dan itu pasti akan mengganggu nanti kalau misalnya kita proses ya. Makanya kadang-kadang kita perlu selidiki itu, dan kemudian kalau misalkan
datanya cukup, ya kita bisa hapus juga ya, bisa masuk. Nah, jadi kita bisa melihat ya berapa objek nol tadi. Terus kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat ringkasan singkat dari setiap kolom dan data frame dengan menggunakan describe ya. Jadi kita bisa melihat ya, describe itu ya jumlahnya ada berapa, terus kemudian min-nya ya, min-nya, kemudian standar deviasinya, kemudian nilai minimumnya berapa, ini kan ada 0, berarti ada kasus itu memang tidak ada ini ya, yang itu. Kemudian 25% ya, kuartil satunya berapa, kuartil 2-nya berapa, kuartil 3-nya berapa, kemudian maksimum dari itunya berapa ya, maksimumnya berapa. Nah ini kita lihat seperti itu. Nah, ini adalah dasar-dasar. Jadi kita bisa melihat data-data yang kita punya seperti itu. Dan kita harus sering-sering kali mengecek terkait dengan apakah data kita itu begitu kita running itu ada miss atau ada yang hilang dan sebagainya, itu kita cek. Makanya senantiasa kalau misalkan sebisa mungkin kita coba cek ya terkait dengan data kita apakah ada yang hilang atau tidak. Kemudian kita masuk kepada pengetahuan terkait pandas yang intermediate ya, yaitu untuk indexing dan juga selection. Nah ini kita ada select column dan juga select row ya. Nah, di select column ya, untuk memilih kolom itu ada dua metode yang untuk memfilter nama kolom dari nama kolom ya. Metode pertama adalah yang cepat dan mudah ya, tapi hanya berfungsi jika nama kolom tidak memiliki spasi atau karakter khusus gitu. Dengan perintah seperti ini. Kemudian metode dua itu lebih kuat dan juga dapat memfilter beberapa kolom ya. Misalkan seperti ini perintahnya ya, sebenarnya kolom 1 dan 2. Nah, kita juga bisa memfilter juga ya, misalkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti contoh misalkan kita dapat mencoba memfilter daftar negara atau country-nya. Jadi kalau misalkan kita ini langsung kita sebut kolomnya apa, gitu. Name-nya ya, df kolom ini adalah cara yang cepat dan mudah. Jadi kita bisa melihat dfcan Canada country-nya ya, negaranya. Kita bisa melihat Afghanistan, Albania, Algeria, Amerika, Andorra, Vietnam dan sebagainya, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita juga bisa mencoba untuk memfilter daftar negaranya dan data selama tahun 80 sampai 85. Jadi kita bisa memfilter juga ya. Misalkan kita bisa melihat misalkan country tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85. Di sini kita bisa lihat ini ada datanya ya. Jadi kita sebetulnya di sini tuh intinya kita bisa yang kita olah kolom mana saja itu kita pilih di sini kan gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak kolom yang ini juga mungkin kita akan coba untuk kita pilih kolom atau baris yang sederhana. Dalam menjalankan program kan juga seperti itu ya. Jadi kita coba pilih data yang sederhana dulu, kita olah, kemudian kalau berhasil baru kemudian kita melibatkan data yang lainnya, yang banyak ya seperti ini. Nah, ini adalah cara-caranya seperti itu. Jadi bagaimana Python juga ada terkait dengan bagaimana kita bisa memilih kolom-kolom yang kita butuhkan untuk kita olah ya, seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa memilih baris ya, memilih baris. Ada 3 cara untuk memilih baris tadi, ada 3 cara ya. Bisa pakai ini, bisa pakai indeksnya juga ya. Ini adalah memfilter label. Kemudian kalau ada e-log ya, e-log itu berarti kita memfilter posisi dari indeks tadi. Nah, sebelum kita melanjutkannya, perhatikan bahwa indeks default dari kumpulan data adalah rentang numerik 0 sampai 194 kan tadi ya, kolomnya ada 195 ya. Dan ini akan membuat kita sangat sulit untuk membuat query berdasarkan negara tertentu ya. Misalkan untuk mencari nama data Jepang, kita perlu mengetahui nilai indeks yang sesuai. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan sangat mudah dengan menyetel ya kolom country sebagai indeksnya menggunakan metode set index. Jadi misalkan kalau kita 01 kan kita agak susah menghafalkannya ya. Kecuali kalau kita tahu kode-kodenya dan sebagainya, tapi kita bisa memperbaikinya dengan merubah ya kolom country-nya tadi menjadi indeks baru ya. Kita set index country, kemudian kita coba cek ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah country bukan indeks yang 0 sampai 195.
Ini kita akan melihat seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa meremove terkait dengan nama dari indeksnya ya. Contoh misalkan, mari kita coba praktekkan. Ini perintahnya ya tadi untuk meremove tadi decan index.name tadi. Kemudian kita juga misalkan ada contoh atau ada pertanyaan terkait dengan kita ingin melihat jumlah imigran dari Jepang. Ya. Kalau misalkan kita masih menerapkan baris tadi ada row 87 ya. Nah, skenarionya misalkan kita ingin semua data ya, semua kolom ya Jepang itu ya seperti apa. Kemudian tahun 2013 seperti apa Jepang itu imigrannya ya berapa banyak. Kemudian rentang tahun 80 sampai 85 juga ya. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin melihat ya terkait dengan jumlah imigran Jepang ya secara umum artinya seluruh kolom kita coba hitung. Nah, kita perintahkan seperti ini, print ya df .log, kemudian nama ininya ya, nama indeksnya itu Jepang. Kemudian kita print ya seperti itu. Dan kita akan dapatkan seperti ini. Ada dua ya berarti ya yang kita inginkan. Ya, ini ada juga ilognya ya, ilog 87. Jadi kalau kita ada log saja berarti kita bisa sebut indeksnya tadi, bukan indeksnya dalam artian country ya. Tapi kalau kita menggunakan ilog berarti kan melakukan posisinya. Posisi dari Jepang tadi kan di kolom 87. Di baris 87. Jadi kita perintah seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat tampilannya sama ya, tampilannya sama. Ini perintah dari atas ini yang kita menggunakan kode atau indeks Jepang. Nah, itu seperti ini. Kemudian kalau yang di bawah ini kita menampilkan dengan posisinya ya, row 87 tadi ya, seperti itu. Saya kira datanya sama juga. Kemudian juga bisa dengan perintah ini juga ya. dfcan.index Jepang ya, misalnya. Bisa juga ya. Jadi ada 3 cara untuk menampilkan secara umum terkait dengan kondisi imigran Jepang dari tahun ke tahun. Kemudian kita misalkan ingin melihat yang tahun 2013 ya. Kalau kita memerintah pakai log ya, itu dengan Jepang ya, Jepang 2013, gampang kan ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan posisi, kita bisa printnya ya. Jadi dia itu ada di baris 87, kolomnya itu ada kolom 36 ya, kolom 36. Sehingga kalau misalkan di print gitu ya, itu akan sama ya. Hasilnya adalah 982. Jadi kita lihat ya ini ya, 982 untuk kasus yang ini yang kasus yang pakai yang pakai ilog ya. Kemudian yang atas ini yang nggak pakai ilog, ya pakai log aja ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian kita juga bisa menampilkan untuk tahun yang kita pilih, misalkan 80 sampai 85. Jadi sama dengan tadi ya, kalau log itu berarti ya namanya, country-nya apa, terus kemudian tahunnya gimana gitu. Nah, kalau misalkan ilog itu berarti kita harus paham terkait dengan posisinya. Jadi Jepang itu ada di baris 87, kemudian kolomnya ada kolom 3, kolom 4, kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan seterusnya sampai 8 ya seperti itu. Dan hasilnya pastinya sama ya, hasilnya sama. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa nama kolom yang merupakan bilangan bulat ya seperti tahun itu mungkin akan menimbulkan kebingungan ya. Misalkan kita merujuk tahun 2013, ini orang mungkin akan bingung ketika indeks posisi 2013 gitu ya. Jadi artinya nilai besaran ini kan kadang-kadang bisa sama ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita menyebut 1984, nah di sini jumlahnya juga mungkin suatu negara ada tertentu misalnya itu ada yang 1984. Jadi yang benar mana nih? Ini tahun atau beda? Makanya perlu kita menghindari ambiguitasnya, redundannya gitu ya, berulangnya gitu ya, ambigu ya. Jadi ini tahun atau sebetulnya jumlah gitu. Makanya untuk kolomnya kita ubah ya untuk tahun tadi menjadi string. Jadi tahun 1980 itu string nih, bukan integer ya. Kalau integer nanti bentrok dengan yang tadi itu jumlah ya, seperti itu. Ya, makanya kita coba definisikan bahwa kolom-kolom tahun tadi
tahun-tahun tadi ya, itu menjadi string ya. Jadi kita konversi tahun menjadi string, ya apa namanya, diganti dengan seperti ini ya, di rentang 180 sampai 2013, akhirnya nanti ada tanda petiknya ya, ada petik 1980. Kalau misalnya integer kan enggak ya, 1980 tanpa ada petik seperti ini ya. Jadi datanya untuk tahun sudah berganti menjadi string ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memfilter ya data frame berdasarkan suatu kondisi. Jadi kita cukup caranya adalah meneruskan kondisi tersebut dalam vektor-vektor boolean. Misalkan ya, kita akan memfilter menampilkan data di negara-negara Asia. Sini kita misalkan kondisinya adalah CFK-nya adalah kontinennya Asia, ya, kontinen Asia, maka dia benar ya. Kalau misalkan selain itu berarti salah. Artinya berarti misalkan Afghanistan nih, berarti kan di Asia dia true. Albania bukan di Asia, jadi false dan sebagainya ya. Jadi itu beberapa hal terkait dengan memfilter ya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian apa namanya, di sini juga kita bisa melihat ya kondisi dari data frame-nya. Jadi kita coba print ya terkait dengan itu. Data can-nya kondisinya di sini akan bisa dilihat bahwa ya yang menampilkan hanya Asia-Asia aja ya. Kita lihat ya Asia-Asia semua. Ya. Yang terkumpul Asia semua. Ya, kondisi karena kita kan hanya mencoba memplot Asia saja ya tadi. Terus kemudian di sini juga kita bisa melakukan ini ya, apa namanya? Yang region-nya kita pilih yang Asia Selatan ya, Asia Selatan ya. Jadi kita pilih kontinennya adalah Asia, region-nya adalah Asia Selatan. Jadi kita bisa pilih juga ya datanya ya. Jadi itu kita filter. Jadi ada 9 negara yang di Asia Selatan misalkan ya. Terus kemudian ya kita akan coba tinjau juga perubahan-perubahan dalam data frame kita. Jadi kita perlu ini ya, perlu senantiasa cek gitu ya. Tadi sudah ulang ya, perlu kita cek data kita tuh ada hilang atau tidak gitu. Jangan-jangan begitu kita running ada beberapa data yang hilang gitu kan, itu rugi nanti ya. Kita udah olah capek-capek datanya data kita sudah mengalami penyusutan gitu atau penambahan jumlah tuh datanya jadi nggak bagus gitu apa namanya? Tidak sesuai dengan real yang kita inginkan. Jadi di sini kita akan melihat dimensinya, kemudian kita melihat ya komponen dari kolom-kolomnya, kemudian ya kita bisa print ya kira-kira dua teratas seperti apa. Intinya nomor urut 0 dan 1 misalnya. Jadi kita bisa lihat di sini data dimensinya masih tetap ya 195 38 kolom ya. Tadi kan kita udah bersihkan 3 kolom atau 4 kolom gitu ya. Kan dari 43 total jadi 38 tadi ya. Kemudian ini alhamdulillah tidak berkurang sama sekali ya. Untuk barisnya ada 195, kemudian untuk kolomnya ada 38. Ya, indeks-indeksnya seperti apa ini? Dari indeksnya ngecek ya kita ya. Terus ada total kan? Tadi kita akan nambahin kok total. Ingat ya? Di atas tadi kan ada total ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat, nah ini ada total ya, bahwa Afghanistan misalkan itu ada total 58.000 imigran yang ke Kanada rentang waktu 80 sampai 2013. Kemudian Albania juga 15.000 dan sebagainya. Oke, itu sedikit banyak pengetahuan kita terkait dengan basic dari Pandas dan juga Pandas secara intermediate. Nah, kita masuk kepada visualisasi data menggunakan Matplotlib ya, Matplotlib. Jadi Matplotlib ini sebetulnya sebuah library juga ya. Kebetulan kenapa masih pakai Matplotlib ini karena mungkin penemunya sama yang ada di MATLAB ya. Di MATLAB ya kan saya, MATLAB. Terus kemudian ya karena untuk menghormati dia juga supaya tidak membingungkan, jadi kode namanya sama dengan yang di MATLAB ya. Jadi MATLAB itu adalah library standar dari Python. Jadi dari beberapa dari situs website mereka, Matplotlib itu adalah library plotting 2 dimensi Python ya, yang mana akan menghasilkan gambar-gambar berkualitas untuk publikasi dengan dalam berbagai format hard copy dan juga yang lebih interaktif ya di semua platform ya. MATLAB juga dapat digunakan dalam script ya, Python, Shell Python dan juga IPython.
Udah juga bisa di Jupyter Notebook, bisa di juga web application servernya, dan juga pada 4 toolkit-nya, GUI-nya ya, GUI-nya. Dan kita jika kita ingin membuat visualisasi yang istilahnya lebih dalam lagi atau berdampak pada Python, Matplotlib ini adalah sebuah alat yang penting yang kita harus pelajari dan kita harus miliki. Nah, kalau bisa kita lihat arsitektur Matplotlib itu ada 3 ya. Ada script ya, layer script-nya. Ya, nanti biasanya kita sering menggunakan PyPlot ya. Kemudian ada juga layer artis ya, layer artisnya. Nanti ada artis gitu ya, ada kan PyPlot ya, ini artis. Kemudian ada back end layer-nya. Jadi kita bisa pakai menggunakan figur kanvasnya, renderer dan juga event-nya. Nah, ini penjelasan terkait dengan layer-layer back end-nya ya. Itu memiliki 3 kelas antarmukanya ya. Ada figur kanvas yang sebenarnya figur kanvas, renderer dan juga event ya. Perintah-perintahnya seperti ini. Gunanya seperti apa nanti untuk Anda perdalam, silahkan ya Anda baca-baca lagi terkait dengan Matplotlib. Kemudian ada juga layer yang kedua adalah artist layer ya. Jadi terdiri dari satu objek utama yaitu artis, ini dapat mengetahui cara menggunakan renderer untuk menggambar pada kanvas. Jadi berhubungan ini sangat berhubungan ya antara ini. Jadi ini basic dan sebagainya, back end-nya seperti apa. Kemudian ada title, ada line dan sebagainya, itu sesuai dengan artis instannya. Kemudian ada tipe juga dari artis itu objeknya ada primitifnya dan ada kompositnya. Ada line 2 dimensinya, rectangle-nya, kemudian circle-nya dan juga text-nya. Kemudian kompositnya bisa aksis, bisa text, bisa aksis ya, axis. Kemudian ada figurnya ya, figur. Jadi ada contoh ya, contoh menempatkan artis layer untuk digunakan ya. Ini misalkan membuat histogram. Ada perintah figur artisnya, ada perintah random untuk 10.000 ya, 10.000 dengan nampinya. Kemudian ada perintah untuk membuat sumbu artisnya, ada perintah membuat histogramnya. Ya, kalau kita coba jalankan ya, kita runningkan, ya, itu hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah membuat histogram dengan contoh dengan layer artis ya, seperti itu. Kemudian juga ada layer script-nya ya, ada 3 ada terdiri biasanya pakai ini PyPlot ya, PyPlot antarmukanya dengan artis layer juga gitu ya. Nah, perintah yang digunakan PyPlot itu membuat histogram dengan angka random 10.000 menggunakan PyPlot interface ini seperti ini perintahnya ya. Perintahnya seperti ini. Nanti Anda coba jalankan kalau ada PLT itu layer script ya. Tapi kalau misalkan yang seperti ini ya ada perintah-perintah axis, kemudian ada perintah tick, ada 3D ini 2 dimensi dan sebagainya gitu. Ini langsung ada di sini ya perintah-perintahnya semua. Oke, itu perbedaan antara beberapa layer yang ada pada Anda nanti bisa baca-baca lebih lanjut ke dalam buku-buku atau mungkin e-book yang terkait dengan ini. Sangat powerful ya, ini powerful sekali untuk digunakan untuk TA Anda juga sangat powerful sekali. Oke, itu terkait dengan itu. Nah, kita masuk kepada layer ini, layer script ya, yang tadi ya, yaitu perintah Matplotlib PyPlot ya. Nah, ini salah satu aspek inti dari Matplotlib itu adalah ini ya, matplotlib.pyplot, dan ini adalah layer dari script ya, yang akan kita pelajari secara lebih rinci. Ini adalah merupakan kumpulan perintah yang membuat Plotly itu berfungsi sebagai MATLAB ya, tadi ya, MATLAB ya. Setiap fungsi PyPlot membuat beberapa perubahan pada gambar. Misalnya bagaimana membuat gambar, bagaimana membuat area plot dalam gambar, kemudian membuat plot beberapa garis dalam area plot, kemudian menghiasi plot dengan label dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan bekerja pada layer script-nya untuk mempelajari membuat plot garis misalkan ya. Nah, untuk ke depan kita akan belajar untuk bekerja pada layer artis untuk bereksperimen secara langsung. Bagaimana perbedaan dengan layer script-nya tadi. Misalkan kita pertama-tama memang harus import library yang kita butuhkan. Misalkan di sini kita butuhkan Matplotlib dan juga matplotlib.pyplot ya. Jadi kita import itu ya, kita baca sebagai npl, kemudian matplotlib pyplot ini kita baca dengan plt. Kemudian kita juga perlu cek
ya salah satunya mungkin versi dari Matplotlib yang kita punya ya. Kadang-kadang memang untuk kasus tertentu Matplotlib yang kita jalankan, yang kita punya itu kadang-kadang versinya harus kita update. Ini kita lihat versi yang ada di komputer ini adalah 3.3.3. Kemudian stylenya ya, style yang kita punya ya, style untuk penggambarannya ya. Gambar-gambar kan kata-kata plot itu kan ada stylenya ya. Ini ada style-style yang kita ini. Untuk definisi secara lebih jelasnya lagi ya, apa itu klasik, apa itu fast dan sebagainya, itu Anda silakan baca-baca ya, baca-baca secara jelas, secara detail. Kira-kira itu menggambarkan apa sih ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ya ke plotting in Pandas juga ya, bahwa sebuah keuntungan Pandas itu memiliki implementasi Matplotlib bawaan yang dapat kita gunakan. Dan membuat plot dalam Pandas semudah menambahkan metode .plot itu aja ya ke data-data seri atau data frame ya, seperti itu. Ya, ini bisa dilihat dokumentasinya untuk plotting untuk data-data seri seperti apa, kemudian plotting untuk data frame seperti apa. Nah, kita masuk kepada yang pertama yang akan kita pelajari adalah membuat line plot ya, line plot ya untuk data seri dan juga data frame-nya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan line plot tadi ya, dan mengapa kita menggunakannya? Di sini disampaikan bahwa line chart atau line plot itu adalah jenis plot yang menampilkan informasi sebagai rangkaian titik data yang disebut sebagai penanda atau marker yang dihubungkan dengan segmen garis lurus. Dan ini adalah tipe bagian paling dasar yang umumnya di banyak bidang digunakan. Ya. Jadi kita bisa menggunakan line plot ya, jika kita memiliki kumpulan data berkelanjutan. Dan ini penting atau cocok untuk memvisualisasi data berbagai tren selama periode tertentu. Jadi kan ada line plot itu kan berarti bentuknya diagram garis gitu ya. Jadi kita bisa melihat atau memprediksi terkait dengan kira-kira seperti apa gitu nanti untuk habis tahun 2014 seperti apa. Kita kan bisa bikin semacam regresi atau mungkin apa di situ sehingga nanti kita bisa prediksi kira-kira 2015 itu pertumbuhan imigrasi Kanada seperti apa. Nah, kita masuk kepada kasus ya, kasus masih sama dengan Kanada juga, tapi kita coba menghubungkan dengan suatu peristiwa tertentu ya. Jadi pada tahun 2010 sesuai dengan apa yang Anda dengar mungkin ya di media gitu ya. Haiti ya, negara kepulauan Haiti itu mengalami bencana gempa. Kekuatannya sekitar 7 skala Richter. Nah, gempa tersebut menyebabkan kerusakan yang luas dan jumlah korban jiwa dari sekitar ini ya 3 juta orang terkena dampak bencana ini. Jadi sebagai bagian dari upaya kemanusiaan negara Kanada, pemerintah itu meningkatkan upayanya dalam menerima pengungsi dari Haiti ini ya. Dan kita dapat dengan cepat memvisualisasi upaya ini dengan menggunakan plotline-nya, line plot tadi ya. Pertanyaannya ya, plot grafik, kita akan coba lihat plot grafik dari garis imigrasi dari Haiti menggunakan df.plot tadi. Pertama kita akan mengekstrak dulu data seri untuk Haiti. Ya. Jadi kalau perbedaan dengan data frame itu apa? Data seri itu ya data-data yang satu kolom gitu ya. Kalau sudah dikumpulkan berarti sudah merupakan data frame. Ya. Makanya di sini kita akan mengekstrak data seri dari Haiti. Ya, misalkan gini kita definisikan Haiti, nama filenya ya, Haiti df canlog ya, Haiti years ya, years berarti kita akan meminta semuanya kolom ya, berarti semua kolom. Jadi kalau misalkan kita lihat, bukan ya ini ini semua kolom ya, semua tahun di ini ya. Ini kebetulan yang kita print itu kan hitnya saja, jadi 5 data teratas ya, 5 data pertama ya 80, 81, 82, 83, 84. Selanjutnya kita akan memplot ya, line plot garis dengan menambahkan dot plot tadi ya ke data frame Haiti. Ya, misalkan Haiti.plot. Nah, kita akan melihat nanti datanya seperti ini adalah pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait dengan imigran dari Haiti tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa Pandas secara otomatis akan mengisi ya sumbu X ya, sumbu X-nya ini itu sebagai indeks tahun. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah kolom populasinya. Berapa jumlah orang yang imigrasi atau orang Haiti yang imigrasi ke Kanada ya. Namun perhatikan di sini bahwa tahun tidak ditampilkan karena memiliki type string. Oleh karena itu mari kita ubah ya jenis nilai indeksnya menggunakan integer untuk plotnya.
Jadi kita selanjutnya kita beri label sumbu X dan sumbu Y-nya dengan menggunakan plt.title, plt Y label, kemudian plt X label seperti berikut ya. Seperti berikut. Jadi kita rubah ya indeksnya tadi jadi integer, kemudian id.plot ya, seperti ini adalah pakai line ya, line plot. Kemudian plt title-nya adalah imigrasi dari YIT, kemudian Y labelnya adalah jumlah dari imigrasinya, kemudian X labelnya adalah years-nya. Sehingga kalau kita show, jadi kalau layer script itu ada PLT. Nah, PLT itu ada C kalau kita bekerja di layer script-nya ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan mungkin lebih mudah dan lebih jelas ya. Jadi kita bisa years-nya. Jadi kalau tadi kita tidak ubah menjadi indeks, nggak bisa nih ditampilkan years-nya ya. Jadi karena kita ubah menjadi integer, jadi bisa kita ganti dengan tahun ya. Dan kemudian ini ada coba imigrasi. Jadi kalau bisa lihat seperti ini. Nah, dari sini kita bisa kita coba olah lagi. Ya, kita dapat melihat dengan berbagai dengan jelas ya bagaimana jumlah imigrasi Haiti itu melonjak pada tahun 2010. Jadi kita lihat ya 2010. Jadi kan awalnya masih terhitung rata gitu ya. Kemudian begitu di state ini dia melonjak tajam ya ke atas sana ya. Jadi artinya berarti ada pengaruh terkait dengan gempa tadi, gempa Haiti itu memberi pengaruh lonjakan yang sangat luar biasa ini ya. Nah, kita bisa memberikan anotasi ya. Lonjakan di plot ini menggunakan metode plt.text ya. Jadi kita bisa melihat di sini kita bisa plt.text itu adalah vektor ya, vektor X-nya itu 2000 terus kemudian vektor Y-nya itu 6000, jadi posisi di 6000. Kemudian kita kasih label dia gempa bumi tahun 2010. Jadi kalau misalnya kita lihat di show-nya ya, di show-nya itu nanti di sini ada 2010 gempa 2010 ya, Haiti tadi ya, seperti itu. Jadi dari sini kan sudah kelihatan jelas berarti tahun 2010 kenapa ada pelonjakan yang cukup tajam tadi, karena ada peristiwa gempa bumi di Haiti yang mana pemerintah Kanada membuka untuk pintu seluas-luasnya untuk pengungsi Haiti ya, menampungnya. Itu beberapa hal terkait itu. Kemudian catatan singkat ya, nanti mungkin dijelaskan lebih dalam lagi di bawah ya, bahwa kode-kode ini ya, plt.text itu mempunyai komposisi X ya, X-nya berapa. Jadi untuk menampilkan ini aja vektor atau tulisan ini yang mau kita letakkan di mana gitu. Ya pastinya tidak, kita mencoba mencari yang di mana tidak memotong ini ya, memotong garis ya. Nah, ini posisinya yang pas itu adalah 2000 6000. Kalau misalnya kita rubah-rubah lagi juga bisa nanti ya. Kita coba atur-atur lagi seperti itu. Oke, nanti Anda silahkan sesudah ini mengerjakan assessment ya, assessment 1, nomor 1 dan 2 itu menceritakan terkait dengan itu semua yang kita baca di atas. Kemudian kita masuk kepada area plot ya, area plot. Jadi pada bagian terakhir materi kita kali ini, kita akan membuat plot garis yang memvisualisasikan 5 negara teratas yang menyumbang paling banyak imigran ke Kanada dari tahun 1980 hingga 2010 ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kita kan bisa melihat ini kita coba masuk ya di sini. Ya, kita masuk ke area plotnya ya, seperti ini. Dan kita akan melihat, kita definisikan bahwa negara-negara yang 5 teratas itu kita dengan kode DF data frame top 5 ya, top 5 ya. Jadi kita bisa melihat, nah ini tahun-tahunnya ya, berarti Cina ya, Cina, India, kemudian United Kingdom, kemudian Irlandia, kemudian Filipina dan Pakistan. Cukup tinggi juga ya mereka ya. India itu memang di beberapa negara atau mungkin banyak negara dia merupakan penyumbang juga ya imigran terbanyak ya, seperti itu. Ini adalah kita tampilkan terkait dengan 5 negara teratas yang menyumbang paling banyak imigran ke Kanada. Kemudian ya kalau kita lihat area plot itu ditumpuk ya sebagai defaultnya. Jadi kalau misalnya kita coba plotkan gitu, itu akan bertumpuk gitu. Dan untuk menghasilkan stack line plot ya, setiap kolom harus berupa semua nilai positif.
atau semua nilai negatif. Nah, nilai yang tanpa ada keterangan dan sebagainya ditetapkan dengan default 0. Ya. Kalau misalnya kan ada data yang kita tidak anomos, nggak tahu lah nilainya berapa, itu kita coba replace dengan 0, kita defaultnya dengan 0 untuk menghasilkan plot yang tidak bertumpuk. Ya. Jadi teruskan dengan perintah ini, stack itu false. Jadi kalau kita misalkan tampilkan ya itu tadi ya, stack sama dengan false tadi dan seterusnya, sehingga di sini kita akan title-nya ya itu migran trend ya dari 5 negara tertinggi tadi, kemudian jumlah apa untuk Y-nya itu ada jumlah imigrasi, kemudian X-nya itu yes ya. Kita plot seperti ini ya. Seperti ini. Dan kita lihat warna-warnanya ya berbeda ya. Kira-kira mana yang unggul ya. Cina itu lumayan ya, berarti memang eksodus kemana-mana Cina itu ya, termasuk negara kita juga banyak juga orang Cina dan seterusnya. Jadi ini kita bisa lihat ya pertumbuhannya. Nah plot kita bisa atur ya supaya kelihatan tidak bertumpuk seperti ini dengan memainkan alfa ya. Dan biasanya yang standar itu pakai alfa 0,5 yang biasa dipakai ya, kita tambahkan tadi ya. Jadi kalau ini kan kin area, stack, false dan sebagainya sama, cuma ditambahkan di bawahnya kain area ini dengan alfa 0,25. Defaultnya biasanya 0,5. Jadi ini 0,5. Jadi kita coba rentangnya dari 0 sampai 1 ya. Nah, pengaruhnya seperti apa? Jadi seperti ini, terus kemudian kita rubah lagi jadi seperti ini. Ya, kelihatan lebih lebih transparan nih. Kalau ini kan lebih tajam ya, gambarnya itu kan lebih lebih tebal gitu ya warnanya ya. Tapi kalau ini kita coba lihat lebih transparan ya, lebih transparan. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan ada 2 gaya ya untuk pilihan plot matplotlib, yaitu dengan menggunakan layer artist dan juga dengan layer script ya. Yang pertama, opsi pertama adalah dengan layer script. Ini adalah metode prosedural dengan menggunakan matplotlib.pyplot ya sebagai PLT tadi ya, PLT. Dan perintahnya seperti ini ya, Jadi kita bisa seperti ini perintahnya, opsi yang inilah yang akan digunakan. Kemudian layer artist ya, layer artist juga bisa kita gunakan dan kita akan dapat menggunakan turunan dari plot Anda saat ini dan juga menyimpannya dalam sebuah variabel seperti ini. Nah, mungkin ini untuk lebih lanjutnya kita akan, kalau misalnya ada kesempatan kita akan coba pelajari lagi lebih dalam, tapi di bagian ini kita akan tetap menggunakan layer script-nya ya. Jadi seperti ini ya. Ini opsi 2 ya untuk lebih fleksibel lagi seperti ini ya. Saya kira lebih menarik mana kalau menurut Anda ya kira-kira. Jadi ini coba diurutkan yang paling tinggi teman-teman. Jadi mungkin lebih kelihatan juga ya dari tahun ke tahun juga. Jadi kalau kita lihat yang ini, oke, terus kemudian jadi yang seperti ini. Ya, ini kan pakai ini yang dengan menggunakan opsi 2 ya. Opsi 2 itu layer artist ya. Ya, akan berbeda kan, tampilannya akan sedikit berbeda ya seperti itu. Ya silakan Anda pilih-pilih mana yang pas untuk itu. Nah, sudah itu Anda silakan untuk kerjakan assessment 1 nomor 3. Ini mirip-mirip juga nanti menampilkannya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan belajar terkait histogram ya. Histogram itu adalah cara untuk merepresentasikan frekuensi distribusi kumpulan data numerik. Cara kerjanya adalah bagaimana mempartisi sumbu X sebagai bins dan juga meletakkan setiap titik data dengan kumpulan data ke sebuah bins. Kemudian menghitung jumlah titik data yang telah ditetapkan di setiap bin. Jadi di sini kita lihat bahwa Y itu adalah frekuensi atau banyaknya titik data pada setiap bin. Dan juga perhatikan bahwa kita ini dapat mengubah ukuran bin yang biasanya ya kita perlukan untuk menyesuaikan agar distribusinya ditampilkan dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana distribusi frekuensi atau jumlah populasi pendatang baru dari berbagai negara di Kanada tahun 2013. Sebelum kita melanjutkan membuat plot histogram, pertama-tama kita harus periksa dulu ya beberapa data tadi dibagi menjadi beberapa interval. Untuk melakukan ini kita bisa menggunakan metode histogram NumPy ya, untuk
mendapatkan tentang BIN dan jumlah frekuensi sesuai berikut ya. Misalkan DFCAN 2013 netnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat India, Cina dan sebagainya, ini negara tertinggi ya, tertinggi yang tadi menyumbang banyak sekali imigran tadi. Ini kita coba lihatnya ya, BIN-nya ya, BIN apa namanya, titik-titik simpulnya ya, seperti apa. Ya, seperti ini. Secara default, histogram itu memecah data set tadi menjadi 10 BIN ya, 10 BIN. Dan gambar di bawah ini merangkum kisaran BIN dan juga distribusi frekuensi imigrasi di tahun 2013. Jadi kita bisa melihat bahwa 178 negara tadi menyumbang antara 0 sampai 3.400-an imigran. Kemudian 11 negara menyumbang 3.000 sampai 6.000. Kemudian satu negara menyumbang 6.000 sampai 10.000 dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat BIN-BIN-nya seperti ini, ada 1, 2, ada 10 ya, ada 10 BIN. Ini secara apa namanya, secara default memecah menjadi 10 BIN. Jadi bisa kita atur-atur nanti ya, kita bisa mengaturnya. Di print BIN X-nya berapa gitu ya kita itu. Nah ini contoh terkait dengan grafik ya, distribusinya ya, dengan memerintahkan perintah ini. Ya, histogram ke plotnya. Jadi kita bisa lihat ya, plot kainnya histogram, kemudian fixed size-nya adalah 85. Nah, ini bisa atur-atur, Anda nanti silakan 85 yang dimaksud apa gitu ya, Anda bisa lihatnya seperti ini. Nah, seperti ini perintahnya. Kemudian kalau misalkan kita coba gambarkan seperti ini, histogram dari imigran dari 195 country-nya tadi di tahun 2013. Jadi kalau kita lihat, ya sebarannya seperti ini. Nah, pada plot di atas, sumbu X ya, sumbu X itu mewakili kisaran populasi imigran dari dalam interval 3.400-an. Ya. Nah, sumbu Y mewakili negara-negara yang berkontribusi pada populasi tersebut. Jadi kalau di rentang ini, itu kira-kira berapa negara yang ini ada sekitar 178 ya, mungkin ya, kalau bisa kita lihat seperti ini. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa label sumbu X tidak cocok untuk ukuran BIN. Dan ini dapat diperbaiki dengan kata kunci Xtix ya, yang berisi daftar ukuran BIN tadi. Ya. Misalkan di sini kita Xtix-nya BIN X tadi ya, kemudian kita coba perbarui seperti ini ya. Oh, ini jadi kan kalau kita lihat kan ini 0, 5.000, 10.000 gitu kan. Nah, ini menjadi mungkin lebih detail lagi ya. Kita bisa paham lah kira-kira seperti apa ya. Ini ada 0 sampai 3.413 ya, udah jelas ya. Nambah imigrasinya udah ini. Kalau misalnya kita lihat yang ini agak kesulitan kita ya melihatnya. Ini 5.000 ini berapa nih kira-kira hitungannya kan. Nah, dengan adanya Xtix tadi ya, kita bisa melihat dengan jelas terkait dengan ukuran BIN-nya tadi. Nah, ini bisa Anda baca terkait dengan ini ya, kita bisa menggunakan DFCAN 2013.plot.his tadi sebagai gantinya, dan faktanya sepanjang kita belajar ini menggunakan ini setara dengan menggunakan juga ya, artinya meneruskan tipe plot sebagai argumen atau metode yang akan berlaku sama. Nah, nanti Anda bisa lihat dokumentasi pandasnya untuk info lebih lanjut di link ini. Silakan Anda nanti buka-buka dan pelajari lebih dalam lagi. Jadi memang kita kalau mengharapkan pertemuan kuliah nggak cukup ya untuk belajar ini. Anda harus lebih dalam lagi, belajar lagi. Sangat dipentingkan, diperlukan nanti untuk misalkan Anda profesi di data scientist, mungkin disebut saja di sebuah bank atau mungkin sebuah instansi, itu Anda sangat perlukan. Anda harus mempunyai kemampuan untuk bagaimana visualisasi data itu menjadi gambar-gambar yang memang menarik ya bagi bos-bos Anda ya, atau atasan Anda dan sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan coba perluas lagi untuk memplot bagaimana distribusi imigrasi Denmark, Norwegia dan Swedia pada rentang 1980 sampai 2013 ya. Jadi kita coba batasi Denmark, Norwegia, dan Swedia ya. Nah, seperti ini datanya ya, kita coba print gitu ya. Terus kemudian dari sini kita akan coba lihat plotnya ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat, dan ini mungkin menurut saya masih terlalu ini ya, mungkin
nanti akan coba sedikit demi sedikit kita coba breakdown lagi lebih lanjut lagi seperti itu. Nah ini tahunnya yang dibedakan ya, warna-warninya. Terus kemudian ini adalah jumlahnya ya, jumlah frekuensinya berapa ya tahun di ini seperti itu. Apa ini yang kita bisa lihat? Apakah yang kita maksudkan seperti ini ya? Nah, jadi di sini Anda lihat bahwa ini adalah tidak benar seperti ini ya. Tapi di sini kita akan coba lihat bahwa kalau kita membuat plot langsung ya, solusinya sering sekali susah ya, kita melihat atau menyimpulkan dari data yang kita langsung. Ya, misalnya kita pakai yang standar, kita coba jalankan, datanya keinginan kita yang inginnya dapat yang bagus dan sebagainya itu jadi tidak ya, tidak bisa ya. Makanya di sini kita akan coba lihat, kita coba ubah susunannya ya, ya dengan transpose dan sebagainya ya. Jadi kalau datanya tadi kan menyamping seperti ini ya, kita coba datanya jadi seperti ini, ditranspuskan ya, kemudian kita coba gambarkan jadinya seperti ini. Ini mungkin akan lebih jelas ya bahwa ya mungkin kalau di sini kita lihat yang paling berperan ya, jumlah imigrasi yang bagus yang banyak mungkin di beberapa tahun di beberapa tahun dari 0 sampai 16 tahun ya. Artinya berarti tahun 90 sampai 2013 itu dilambangkan sebagai number-nya ya. Dari 0 berarti 190, kemudian yang paling akhir itu sebagai 2013. Ini Anda lihat mana yang paling bagus, paling unggul ya di tahun-tahun itu ya, atau di rentang-rentang waktu jumlah imigrasinya berapa gitu. Ini kan yang kalau yang rendah-rendah ini kan berarti Norwegia ya, tapi ada yang tinggi juga ini jumlahnya ya, bukan tinggi maksudnya antara Norwegia dan Denmark ini saling bersaing. Kemudian di rentang di atas 100 sampai 200 lebih ya, itu Swedia. Kemudian Swedia ya. Jadi dari 3 negara ini kan bisa Anda simpulkan bahwa Swedia itu adalah negara yang banyak juga ya menyumbang imigran ya. Ada sekitar rentang di 300-an di tahun-tahun awal ya, Jadi sebenarnya bisa banyak sekali yang bisa kita ciptakan dalam. Jadi sangat bingung juga kalau misalnya kita melihat ini, tidak bisa kelihatan ya negara-negaranya seperti apa, ini hanya tahun dan juga ini. Nah, kita coba transpuskan menjadi mungkin lebih bisa kita baca. Dan kita juga bisa membuat beberapa modifikasi untuk meningkatkan dampak dan juga estetika dari plot sebelumnya. Misalkan tingkat ukuran bin itu menjadi 15, ya. Kemudian style transparansinya, ya, transparansi menjadi 60%. Kemudian beri label X untuk masukkan parameter X labelnya. Kemudian ubah plot warna plot dengan parameter color dan sebagainya. Kita coba masukkan di sini. Ya. Tipe-tipe colornya nanti Anda bisa buka-buka lagi lah. Ada beberapa. Ya. Ada coral, ada Dex. Nah, ini karena 3 yang kita pilih ada seperti ini, ada green, ada blue, dan juga coral. Nah, ini lebih ditambahkan lagi terkait dengan modifikasinya, ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi ini kan kelihatan ya. Kalau yang ini kan nggak terlalu kelihatan, ya. Tapi kalau yang ini mungkin lebih kelihatan tadi ya. Denmark dan Norwegia seperti apa. Gitu. Kemudian di sini ada tips ya untuk daftar lengkap warna, silakan Anda menjalankan kode berikut ya di sel Python Anda. Nah, jika kita tidak ingin plot saling tumpah tindih, ya kita dapat menumpuknya menggunakan stack tadi ya, stack. Kemudian mari kita coba menyesuaikan ya label dari sumbu X-min-nya dan max-nya untuk menghilangkan celah ekstra di tepi plotnya. Ya. Jadi dengan stack tadi ya, true, X-lim-nya adalah X-min dan X-max, sehingga tampilannya jadi seperti ini. Berbeda nggak dengan ini? Oh, berbeda ya. Anda lihat ya, berbeda ya. Jadi lebih tajam ya warnanya. Jadi perbedaannya lebih kelihatan gitu ya. Nah, sesudah itu Anda silakan jalankan untuk assessment 4 ya. Assessment 1 nomor 4. Kemudian yang terakhir kita akan bahas terkait dengan bar chart ya. Bar chart. Jadi bar chart itu adalah cara mempresentasikan data di mana panjang batang itu mewakili besaran atau ukuran atau variabel. Nah, grafik batang ini biasanya mewakili variabel numerik dan juga kategori dikelompokkan dalam bentuk interval. Nah, untuk membuat bar plot kita dapat ini memilih salah satu dari argumen melalui parameter ini, plot ya. Kind di plot.
bisa kin bar untuk mengkreatif terkait dengan vertikal bar plotnya. Bisa juga kita menggunakan kode ini, BARC, BAH ya, horizontal. H ini yang horizontal. Jadi mengcreate bar plot secara horizontal. Penjelasannya misalkan bar plot vertikal itu adalah bahwa dalam grafik batang vertikal sumbu X digunakan untuk pelabelan dan juga panjang batangnya pada sumbu Y sesuai dengan besaran variabel yang diukur. Nah, grafik batang vertikal sangat berguna untuk menganalisis data dekat waktu. Dan salah satu kelemahannya adalah kekurangan ruang untuk pelabelan teks di kaki setiap batangnya karena mungkin sangat rapat. Mungkin kita akan coba melihat tadi ke gempa ya, gempa Haiti, kita akan melihat krisis keuangan di Islandia. Jadi pada tahun 2008 sampai 2011 itu terjadi krisis ya, keuangan di Islandia. Ya, terus kemudian kita akan melihat apakah ini akan mempengaruhi secara signifikan terkait dengan data imigrasi ya Islandia ya, seperti itu. Nah, ini perintah-perintah. Mari kita coba bandingkan jumlah imigran Islandia ya, ke Kanada dari tahun 80 sampai 2013. Jadi ini adalah data Islandia kita ambil. Ini menampilkan 5 data tadi yang teratas ya, seperti itu. Terus kemudian menurut tahun ya 80, 81, 8 sampai 84, 5 tahun terakhir, 5 tahun awal. Kemudian kita akan coba lihat plotnya ya. Plotnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kin-nya adalah bar, jadi vertikal ya, vertikal. Kemudian kita labelin seperti ini, jadi kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah tabel atau bar diagram batang dari imigran dari Kanada tahun 80 sampai 2013. Dan kita bisa melihat ya, tadi kan ada ada krisis keuangan antara 2008 sampai 2011. 2008 ini sampai 2011. Ya. Anda bisa melihat nggak? Ada semacam peningkatan yang signifikan di sini. Nah, jadi bar plot di atas itu menunjukkan jumlah total imigran yang dikelompokkan setiap tahun. Kita bisa melihat ya dengan jelas dampak dari krisis keuangan tadi. Jadi jumlah imigran ke Kanada mulai meningkat pesat setelah tahun 2008. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keterangan metode anotasinya dari layar script ya. Itu dengan beberapa parameter yang Anda bisa mainkan ya. Ini Anda bisa baca-baca perdalam lagi ya, yang kita bisa mainkan, dan Anda bisa membaca dokumentasinya di detailnya di ini, ada linknya juga ya. Jadi kalau misalnya kita coba tambahkan, ada XY, ada XY text ya, kita pakai, kemudian XY chords, kemudian row-nya kita buat ya. Ini arts3 kolom blue-nya ya. Jadi kita akan lihat, kita coba tandain nanti ya untuk peningkatan itu seperti apa. Ya nanti kalau di show-nya jadi seperti ini. Jadi kan orang jadi perhatiannya di situ. Ini kenapa kok ada tanda biru panah biru? Itu artinya berarti peristiwa di tahun 2008 sampai 2011 tadi cukup meningkatkan ya jumlah imigran imigran dari Islandia ke Kanada. Kenapa? Karena ada krisis keuangan di situ ya. Kita juga dapat memberi anotasi juga pada teks untuk melihat panah tadi ya, dan dengan parameter tambahan seperti ini, sehingga nanti kalau misalnya kita lihat, ini kita tambahin ya dengan ya, read annotate tadi ya. Nah ini kan dengan rotasinya, dengan va-nya, dengan h-nya gitu ya. Dan seterusnya di sini, terus kemudian posisi titiknya berapa, XY-nya 2830. Nah, sehingga kita akan bisa lihat, kita bisa tuliskan di sini ya 2008. Jadi kelihatan lebih jelas lagi ya, keterangan tadi ya. Oke, itu keterangan-keterangan yang atau pelajaran yang mungkin kita pelajari. Sesudah ini silakan Anda kerjakan assessment 1 dari nomor 5. Jadi assessment ada sekitar 5 soal gitu ya. Silakan Anda kerjakan sesuai dengan ini dan semoga penjelasan ini bisa membuat lebih jelas lagi terkait dengan itu. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Dan nanti kita akan bisa bertemu lagi untuk kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.